Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alessa Fitri dari kelas Reguler Manajemen A dengan NIM 340221008. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir UTS mata kuliah komputer bisnis. Nah, di sini tugasnya adalah laporan pertanggungjawaban keuangan. Ini merupakan bentuk templatenya. Tadinya ini masih kosong dan saya sudah mengerjakannya tadi. Jadi di sini saya hanya akan menyamakan dengan file yang dulu pas tugas pertama saya buat. Nah, di sini PT atau perusahaan saya itu PT Makmur Sejahtera. Dulu pas membuat file perusahaan dan juga menyusun akun-akun pada aplikasi Mayob itu di pertemuan pertama ya. Nah, jadi ini file perusahaannya. Nah, pada pertemuan pertama membuat file perusahaan itu ada data perusahaan yang isinya adalah serial number, nama perusahaan, terus jalan atau alamat gitu ya, email dan sebagainya. Itu merupakan data perusahaan. Nah, untuk deskripsi perusahaannya di sini sebuah perusahaan PT Makmur Sejahtera itu bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa ya. Di sini ada 5 jenis produk barang, yaitu yang pertama mesin, terus yang kedua ada mobil, yang ketiga ada motor, itu Beat 2016, yang keempat motor Beat 2017, dan yang produk 5 itu motor Beat 2018. Nah, untuk jasanya itu menjual 2 jenis jasa, ada jasa servis motor dan jasa servis mobil. Untuk kantor cabang itu memiliki 2 kantor cabang, ada di Tangerang dan di Bekasi. Nah, dan untuk departemen job itu ada 2, jual beli sama jual jasa servis. Nah, ini adalah akun listnya. Ini sudah saya samakan dengan Mayob. Kita lihat dulu. Nah, ini PT Makmur Sejahtera filenya. Nah, ini sudah saya samakan dengan template yang tadi, jadi sudah sinkron gitu ya. Nah, misalkan di sini kayak produk 1 itu mobil dengan nomornya udah tersusun. Jadi kita lihat. Nah, di sini sudah tertera ya semuanya karena sudah disusun. Jadi pastikan dulu kalian mempunyai file perusahaan. Oke, di sini untuk daftar customer, supplier, dan karyawan itu dulu ada pada pertemuan keempat ya, kalau nggak salah itu ada membuat daftar customer, supplier, dan employer. Nah, di sini kita akan melihat ada 3 customer, ada 3 supplier, dan ada 1 nama karyawan. Nah, di sini sebagai customer itu ada PT Unggulma, ada PT Abimanyu, sama penjualan tunai. Ini kalian bisa disamakan. Untuk daftar karyawannya itu ada 1 ya, waktu itu ada Prayoga Andika. Nah, untuk daftar produk inventory sama kita lihat ke count inventory. Nah, di sini udah sama ya.
Untuk produk servisnya juga ada jasa servis Supra X 125, jasa Suprapit, ada jasa servis Mega Pro. Nah ini untuk harga jual, harga belinya itu semuanya sudah ada, jadi tinggal dimasukkan saja. Untuk daftar servis juga sama ya, dimasukkan semuanya ini. Nah, pastikan ini tuh harus benar-benar sama karena ini laporan pertanggungjawaban keuangan. Jadi kayak pada pertemuan pertama sampai kemarin pada pertemuan ke-6 itu kan semuanya adalah tutorial dan mempraktikkan semuanya gitu. Jadi sekarang kita tinggal laporannya atau hasilnya gitu. Jadi harus benar-benar sama. Nah, untuk melihat neraca saldo atau trial balance-nya, nah di sini ada PT Makmur Sejahtera, itu trial balance Desember 2020 sebesar 537.353.000 ya kalau gak salah. Nah ini tinggal dimasukkan ke neraca awal. Nah untuk saldo awal piutang, saldo awal utang itu ada pada Mayob ya, semuanya sudah tertera, tinggal kita mencari dan menyamakan saja. Nah, untuk transaksi ada banyak sekali ya jenis atau berbagai macam transaksi. Contoh pas kemarin tutorial itu adalah transaksi pembelian secara kredit. Nah, di sini kita akan coba transaksi pembelian secara tunai. Itu sebenarnya sama saja ya kayak yang transaksi secara kredit, cuma bedanya itu ada tidak secara kredit gitu, jadi bayar semua, tidak ada kayak paid today. Paid today-nya itu kan kemarin 25%, jadi masih ada sisa pembayaran. Nah kalau secara tunai itu langsung semuanya bayar gitu. Transaksi pembelian secara tunai itu sama ke purchase, enter purchase, masukkan tanggal, nama supplier, untuk timesnya itu COD, untuk waktunya diatur, terus untuk nama barangnya, jenis barangnya itu apa, PPN-nya not repotable, untuk pembayaran atau ongkos uang kirim itu ada 500.000. Paid today-nya itu sesuai total bayar, jadi kalau secara tunai itu paid today misalkan tanggal 7 itu membeli Supra X 125 sebesar 1, terus membeli Suprapit 5, misalkan total semuanya itu 61 juta. Nah itu tuh semua dibayar karena secara tunai. Sedangkan kalau misalkan secara kredit total bayar 61 juta, cuma bayarnya berapa persen gitu. Nah itu nanti sisanya akan masuk ke secara kredit, berarti masih ada hutang, dan hutangnya itu nanti ada lagi gitu. Nah ini diisi sesuai arahan saya tadi. Nah untuk transaksi di sini misalkan ada retur, pembelian barang seperti itu ya, pokoknya banyak sekali ya macam-macam transaksi.
Nah, di sini saya akan memberikan contoh transaksi. Saya ada filenya. Nah, ini dari PT Cahya misalkan. Jujur untuk pengerjaannya saya masih bingung gitu, jadi masih belum benar-benar tahu. Insya Allah nanti kedepannya saya kerjakan, saya belajar. Nah, di sini jadi saya hanya akan menampilkan contohnya saja. Semoga kedepannya nanti mampu gitu mengerjakan sendiri. Karena untuk transaksi itu saya baru belajar transaksi pembelian secara kredit dan transaksi pembelian secara tunai. Gitu. Nah, ini ada banyak sekali ya contoh-contoh dan revisi-revisi yang bisa didapat gitu. Nah, untuk melihat laporan keuangannya itu di akun terus ke report. Nah, di sana itu ada trial balance atau neraca, terus ada laporan penjualan, ada laporan pembelian, ada laporan inventory, lengkap semuanya. Itu menampilkan laporan keuangan. Ini saya nanti sertakan file PDF-nya juga, tapi di video ini tidak bisa. Oke, sekian saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.